Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelina, di sini sebagai moderator, dan ada pun nama kelompok saya. Yang pertama Nopsela, yang kedua ada Hestai, ketiga ada Ferdian, yang keempat ada Tiana, yang kelima ada Via Jessica, dan yang keenam ada Wahyu. Di sini saya dan teman-teman saya akan sedikit memaparkan tentang klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, klasifikasi kelainan pada anak yang akan dipaparkan oleh Nopsela Safitri. Yang kedua, klasifikasi anak berkelainan fisik yang akan dipaparkan oleh Via Jessica. Yang ketiga, klasifikasi anak berkelainan mental yang akan dipaparkan oleh Hesta dan Wahyu. Dan yang keempat, klasifikasi anak berkelainan akademik yang akan dipaparkan oleh Tiana dan Febrian. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Ada beberapa macam anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak yang mengalami gangguan penglihatan, anak yang mengalami gangguan pendengaran, anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku, dan yang terakhir, anak yang mengalami kelainan anggota tubuh atau fisik. Klasifikasi anak berkelainan fisik. Anak tunanetra. Anak tunanetra adalah anak yang mengalami hambatan atau gangguan penglihatannya. Anak tunanetra ini dibagi menjadi dua, yaitu anak tunanetra buta total dan anak tunanetra buta tapi masih bisa melihat. Yang kedua adalah anak tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang pada kondisi ketidakfungsiannya organ pendengaran dari telinga anak, menyebabkan mereka mengalami hambatan atau keterbatasan merespon bunyi-bunyi di sekitar. Yang ketiga adalah anak tunadaksa. Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan fisik atau cacat tubuh yang mencakup kelainan anggota tubuh dan mengalami kelainan gerak dan kelumpuhan pada tubuh. Klasifikasi anak berkelainan mental. Anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik. Terdapat lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada hakikatnya, anak-anak tunalaras memiliki kemampuan intelektual yang normal atau tidak berada di bawah rata-rata. Kelainan lebih banyak terjadi pada perilaku sosial. Beberapa klasifikasi yang menonjol dari anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan perilaku sosial ini adalah: 1. Berdasarkan perilakunya, hiperaktif, suka berkelahi, memukul, menyerang, merusak barang milik sendiri atau orang lain, melawan, mengancam, berbohong, tidak bisa diam, tidak dapat dipercaya, suka mencuri, mengejek, dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan kepribadian, kekacauan perilaku, dan menarik diri. Ada beberapa klasifikasi yang berdasarkan pada gangguan atau kesulitan yang dialami anak. Yang pertama itu kesulitan dispraksia, merupakan kesulitan anak dalam keterampilan motorik. Yang kedua ada dispragia, merupakan kesulitan anak dalam menulis, baik disebabkan oleh sistem motorik sehingga tulisannya sulit untuk dibaca atau dipahami. Kemudian ada kesulitan diskalkulia, merupakan kesulitan anak dalam berhitung. Keempat, ada kesulitan diseleksia, merupakan kesulitan anak dalam membaca, baik membaca permulaan maupun pemahaman. Yang terakhir, ada kesulitan dispasia, merupakan kesulitan anak dalam berkomunikasi. Anak berkelainan akademik adalah: yang pertama, anak tunagrihita adalah sebutan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual dan kognitif di bawah rata-rata standar pada umumnya. Yang kedua adalah anak berbakat, yaitu anak-anak yang memiliki kelainan intelektual di atas rata-rata. Dan yang ketiga adalah anak berkesulitan belajar, yaitu salah satu jenis kelainan anak berkebutuhan khusus yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mencapai
kompetensi atau prestasi belajar yang telah ditentukan dalam mengikuti pembelajaran konvensional. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok 3. Selanjutnya itu kesimpulan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Anak dengan kebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang secara signifikan atau bermakna mengalami kelainan dan proses pertumbuhan maupun perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Pada prinsipnya, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki pilihan untuk bersekolah baik di satuan pendidikan khusus maupun di sekolah reguler yang menerapkan sistem pendidikan inklusif. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.